Oke, pertanyaan pertama, Mas, ini lagu Padamu Negeri ciptaan siapa? Tidak ada yang tahu ya? Sudah. Jadi ketokohannya Min 1. Tidak tahu kok. Ini ciptaan Kusbini. Pak Kusbini, itu julukan beliau buaya keroncong Indonesia. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kusbini. Anda tahu Universitas UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Kalau dari Galeria ke selatan, kalau Anda terus ada perempatan yang Cengcel Kudit itu, ya. Kalau Anda terus lewat Jalan Layang, Cak Koting, kalau ke kanan Anda Kota Baru, Anda ke kiri. Nah, Anda ke kiri di situ nanti ada gang kedua, Anda masuk di rumahnya Pak Kusbini. Kalau Anda ngomong karakter Nusantara, ming Pak Kusbini wae kira ngerti. Pidatomu mang ya rada isin-isin kudune ngono lho ya. Rawa ya, jangan marah ya, Dek ya. Jangan marah. Lah nggak ngerti Pak Kusbini ya, nggak ngerti Padamu Negeri. Nah, kalau Indonesia Raya ciptaan siapa? Aku nggak ngerti pisan negara ini. Ya. Jalannya pun sekarang jalan Kusbini. Nah, tolong Anda ingat-ingat kalimatnya Padamu Negeri. Jadi mari kita ngomong epistemologi dan settingnya dulu. Padamu negeri aku berjanji. Negeri loh ya. Kalau Mas, siapa yang mau menjawab pertanyaan Anda apa Anda apa Anda? Sekarang kalau PNS itu namanya apa? Pegawai. Mas, mikrofonnya jangan jauh ini biar mahasiswa aja. PNS itu kepanjangannya ya, mikrofonnya saya kasih itu untuk dipakai ya, pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Oke. Kenapa bukan pegawai negara, kok pegawai negeri? Why? Negeri ini gimana nih urusannya ini? Kapan negara, kapan negeri? Kenapa lagu tadi Padamu Negeri bukan Padamu Negara? Padamu Negara. Kenapa kok negeri? Menurut Anda kenapa kok pegawai negeri sipil bukan pegawai negara sipil? Why? Ini ada hubungannya nggak nanti sama filsafat hukum dan konstitusi? Silakan menjawab. Sebelumnya saya belum pernah mendengar perbedaannya, Pak. Tapi kalau saya berpikir, kalau negara itu lebih pada unsur politiknya, Pak. Kesatuan politik, kenapa itu disebut negara. Tapi kalau negeri itu bisa lebih cakupannya lebih luas. Oke. Negeri bisa termasuk orangnya, alamnya dan lain sebagainya. Kalau birokrasi itu nyambungnya ke negara apa ke negeri? Birokrasi. Kata birokrasi nyambungnya ke negara apa ke negeri? D. Dipakai negara. Kenapa namanya pegawai negeri? Katanya negara, birokrasi nyambungnya ke negara. Kenapa disebut pegawai negeri kok nggak pegawai negara? Ayo Dek. Pak Dekan tolong gini-gini nih sekali-sekali ada sarasian kecil di kampus ya. Karena gini prakteknya. Kalau pegawai negara jelas undang-undangnya, konstitusi. Tapi kalau negeri itu bahasa budaya, bahasa yang lebih luas. Nah, kenapa disebut pegawai negara Republik Indonesia? Karena pegawai itu taat kepada siapa? Harus patuh kepada siapa, Mas? Pegawai itu harus taat kepada siapa? Kepada negara. Kepada negara, kepada undang-undang negara. Makanya kenapa kok tidak disebut pegawai negara? Wong dia harus taat. Apa ada undang-undang negeri, Pak Kamal? Yang ada undang-undang negara. Kenapa? Jadi kalau negeri sama negara tidak diproporsikan secara benar, kita boleh dong mengubah nama Allah. Kan setiap huruf ada kekuatan hukumnya. Pak Muzamil, ini contoh negeri. Ini contoh orang dari negeri Madura. Ya.
Dia punya kedutaan besar di Arab Saudi. Jadi di sana ada kedutaan besar Republik Indonesia, ada kedutaan besar Republik Madura. Itu di Mekah ada itu. Anda kalau ke sana nggak usah ke KBRI, KBRM saja. Ya, mudah dapat apa-apa, mudah. KTP bisa dipalsukan, gampang. Oke, tak terusin supaya nggak panjang-panjang. Jadi kalau gitu dibiarkan saja pegawai negeri apa sebaiknya dirubah menjadi pegawai negara menurut Anda? Tetap negeri. Kenapa? Saya baru paham terkait perbedaan negeri dan negara ketika negeri itu adalah ketika dia untuk mengabdikan dirinya kepada negeri itu, pada Indonesia. Negara itu adalah sebutan untuk keluar. Oke, saya belok dikit, tetap dalam konteks ini. Itu kalau ada orang kerja sebagai pegawai negeri di kantor kabupaten, dia taat kepada bupati apa tidak? Taat. Bener nggak pegawai taat sama bupati? Bener apa salah? Bener nggak karyawan atau pegawai itu taat kepada bupati? Taat kepada gubernur, taat kepada presiden? Taat kepada undang-undang, Pak. Ya? Taat kepada undang-undang. Taat kepada undang-undang. Kenapa bupati boleh mutasi siapa saja begitu dia jadi bupati? Kan posisinya bupati dan pegawai kan sama, yaitu pada posisi harus taat kepada undang-undang. Boleh nggak bupati mencat PNS? Yep. Boleh? Nggak boleh, Pak, kalau bupati. Oke, maksud saya gini loh, pokoknya tolong ini diurus ya besok ya. Ini nggak jelas ini negara kita ini ya. Lah gimana? Apakah ada bupati tahu bahwa dia bukan pemimpinnya di situ? Dia bukan orang yang paling berkuasa. Ada nggak bupati yang tahu bahwa dia bukan yang paling berkuasa di kantornya? Ada nggak? Semua yakin dan merasa dia yang paling berkuasa di kantornya. Bener nggak? Salah. Presiden itu tahu nggak bahwa dia tuh TKI nomor 1? Tenaga kerja Indonesia diupah oleh rakyatnya, tahu nggak dia? Jadi kalau sebutan RI 1 bener apa salah? Masuk akal nggak RI 1? Nah, tolong diurus ya, gitu-gitu ya, gitu ya. Ini cuma contoh aja kok, cuma contoh aja. Jadi nggak harus diselesaikan malam hari ini. Kalau saya, kata negeri itu menjadi alat mengkamuflase di mana pegawai akhirnya tidak taatnya itu kepada undang-undang tapi taat kepada atasan. Bener nggak taat sama atasan? Salah. Anda pelajari birokrasi di Jerman, di Inggris, dimanapun tidak ada yang namanya taat sama atasan. Nggak ada. Taat itu kepada undang-undang. Jadi kalau Anda cari paspor, yang nanda tangani tidak harus kepala imigrasi. Kalau Anda bikin KTP, yang nanda tangani tidak harus camat, tidak harus bupati. Tukang sapu di kantor kecamatan boleh menandatangani. Yang penting ada tanda bahwa sudah ada yang mengesahkan di antara para pegawai yang statusnya sama dengan camat, yaitu taat kepada undang-undang. Itu loh Mas. Masuk akal enggak? Jadi kalau Anda nanti dicegat polisi, mana KTP-nya, bilang, loh saya yang tanya mana KTP saya, ngono. Polisi, pemerintah itu kita bayar untuk nyatet siapa kita. Kita kasih biaya untuk beli kertas, beli printer segala macam untuk nyatet siapa saya. Jadi kalau Anda dicegat di jalan, mana KTP-nya? Saya bilang, sopo aku ayo. Dia harus tahu rakyatnya. Dia harus tahu rakyatnya siapa. Maka harus punya database. Punyakah birokrasi Republik Indonesia database yang benar mengenai rakyatnya? Punya apa enggak? Catatan tartil, detail mengenai rakyatnya, punya enggak? Belum tentu. Kalau Anda beli SIM card disuruh ngisi, bisa enggak Anda ngisi nama gendul, alamat iki, bisa jalan enggak SIM cardnya? Jadi itu aturannya beneran apa pura-pura? Nah, tolong dibenahi Pak. 10 tahun lagi nggak boleh yang begini-begini, ya? Ya jelas ya. Kamu ketua DPR ya? Ya toh? Oke. Ini contoh, selebihnya banyak sekali hal-hal yang. Jadi misalnya pemahaman mengenai KTP, paspor, itu bukan rakyat yang butuh KTP.
Pemerintah yang butuh ngerti siapa rakyatnya, dia punya identifikasi, terus dia yang harus nyatet. Malah kita yang disuruh melamar untuk bikin KTP. Lah gunanya awakmu tak upah itu gaya apa? Kon gaya nyateti aku hari ini. Masa ana boro ndek omah bose teko, mana KTP-nya? Loh, kan iku boroh kowe malah takon aku. Tapi jangan langsung dilakukan besok pagi, ditonyo temen kan. Wong polisinya yang ndak paham, wali kotanya ndak paham, presidennya juga ndak paham. Mau bagaimana? Wong pancen ndak paham semua, sehingga mereka semua insya Allah tidak ada yang masuk neraka. Soalnya begitu dimasukkan neraka, terus ada malaikat yang bilang, lu kok masuk neraka? Emang nggak ngerti kok dia. Jadi nggak masuk neraka. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, bodohlah, nggak ngerti apa-apa banget ya loh wes. Lu kamu kok malam minggu berzina? Kenapa berzina nih? Lu kok karo itu bojomu? Lu boten angsal ta? Lu beres ta? Malah ndak masuk surga, ndak masuk neraka, nggak ero ya. Waduh, boten kondo biyen-biyen sampean lah. Mun kadung ben malam minggu ya kula niki wah wis. Oke ya. Oke, satu tahap lagi sebelum kita masuk. Saya minta satu nomor lagi. Sik. Oke, yang bikin judul ini siapa, Mas? Saya yang menciptakan judul ini. Soalnya aku seneng banget. Bersama-sama Madura kan? Anda orang Madura bukan? Oh Bengkulu kok bersama-sama, kok orang Madura? Ini bersama-sama. Orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada dua kata sama Mas. Turunto jadi runto jadi turunto gitu. Aku takon di Madura, saya naik kendaraan terus berhenti, ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu. Terus aku takon, bu, guluk-guluk di mana bu? Tidak tahu saya. Guluk-guluk tidak tahu saya. Begitu, bu, ya, nggih bu, terima kasih. Terus begitu dia jalan 5 langkah, balik. Lu gulu. Nek lu gulu paham, nek guluk-guluk gak paham. Itu soal cengkok ya, soal nuansa, soal dhok ya dalam bahasa Arab gitu. Oke ya. Oke. Jadi bikin bareng ya, Dik ya. Oke. Saya tanya, kok pakai Nusantara, kok enggak pakai Indonesia? Enggak sengaja apa sengaja apa? Apa itu ideologi, apa itu rencana masa depan atau apa ini? Kok kebudayaan Nusantara kok enggak Indonesia? Kamu enggak ngaku Indonesia apa bagaimana? Atau sekedar istilah? Anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya. Anda langsung ngomongin. Jangan terlalu merenung di Indonesia. Selak pecah Golkar. Ini loh, pecah Golkar. Karena Anda terlalu banyak merenung itu apa? Ayo Dek, why Nusantara? Why did you choose word Nusantara, not Indonesia? Kenapa kami pilih Nusantara? Karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada. Jadi makanya kami pakai kata Nusantara. Gitu ya. Jadi nilai yang asli, real, historis itu Nusantara. Jadi Nusantara sebagai sebuah fakta sejarah gitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti Anda kalau saya ganti Indonesia mau enggak? Kalau di sini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia boleh enggak? Sing cetha. Boleh enggak? Biar lebih pilih Nusantara, biar kita lebih paham nilai-nilainya dari dulu gitu loh Pak. Iya. Ada bedanya enggak Nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja Anda pilih Nusantara? Ada bedanya enggak? Ada beda, karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang Nusantara aja, tapi sudah bercampur kayak Cina, Arab, maka terbentuk Indonesia. Oh, gitu. Yang waktu Nusantara nggak ada Arab? Enggak, Nusantara itu kata yang menyatakan orang-orang yang dari dahulu telah ada di bumi Nusantara. Itu mungkin. Anda dari mana? Anda dari mana? Aslinya? Sumatera Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Menurut Anda ini asli Nusantara apa? Anda lihat wajahnya.
Kalau yang dimaksud Nusantara itu belum ada Cina, belum ada Arab dan lain sebagainya. Ini saya nggak cari kebenaran sekarang, ini ganggu aja supaya Anda besoknya mikir gitu loh ya. Nah, kalau Palembang itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa loh, Raden Patah Aja blasteran Jawa Cina kok. Lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa. Ini mesti rodok Cina-Cina dede. Cuman karena tidak keriting pasti bukan Arab. Makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan itu kan. Kira-kira ngono loh. Iya ya. Guyon rek, tapi serius ya toh. Oke, tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama Nusantara. Bedanya. Jadi Anda tidak memperbolehkan kalau ini diganti kebudayaan Indonesia. Tuh, Mas. Boleh enggak ini? Secara akademis, secara substansial, boleh enggak diganti kebudayaan Indonesia? Ayo yang tegas. Enggak boleh Mas. Sudah setuju sama Anda Mas. Nek ngomong boleh, cegat jalan. Ya. Nah sekarang Anda sudah paham belum Nusantara itu? Sejak kapan? Kalau Indonesia itu gini, Mas. Misalnya nanti Anda namanya tadi siapa? Hari. Yang ngasih nama? Weh, kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak? Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Punya hak. Si toh mikrofon ini kita dol loh, ini caranya. Oke, yang Anda namanya Hari. Iya. Oke, yang ngasih nama Anda Bapak. Sebenarnya siapa yang punya hak? Urut-urutannya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga, tapi kan tetap harus ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua. Ya. Benar. Sekarang saya tanya, siapa yang ngasih nama Indonesia? Sopo? Mbahmu, bapakmu, tatonggomu, Ya. siapa? Siapa yang ngasih nama ini Indonesia itu siapa? Nggak harus dijawab. Ini cuman memancing Anda supaya penelitian. Abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk nyebut kita bersama? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan meneliti bersama supaya kita tahu. Loh, kita ini dipanggil dengan kata Indonesia. Tapi kita tidak pernah marah. Ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah apa bapak saya? Kan tidak jelas sampai sekarang. Dan kita rela-rela saja. Tolong dipertanyakan martabatmu. Ada kita punya teman namanya Jemek Supardi itu. Dia itu pokoknya teroris. Kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak namanya Tegar Maulana. Terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi, mengunjungi anak yang lahir. Terus dia bilang, Darsono kabari gitu. Jelas jenenge Tegar Maulana, dia ngeyel Darsono. Ganteng tenan Darsono. Gila gitu kan. Itu si Jemek. Jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil. Saya dulu pernah dipanggil Pak Harto, saya marah besar. Anda tahu zaman Orba, saya marah besar dipanggil Pak Harto, enak aja. Nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto. Jelas ya Mas? Anda harus waspada sama kata-kata. Maka sekarang kita urus sejak huruf, sejak kata kita urus. Kalau memang Nusantara jelas pertimbangannya, kalau Indonesia jelas pertimbangannya, gitu kan? Gitu ya Mas ya. Maka sekarang kita workshop sedikit. Oke Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat kita mempelajari bareng-bareng. Kita harus punya keputusan yang tegas mengenai Indonesia dan Nusantara. Indonesia juga monggo, Nusantara juga monggo, asalkan jelas anunya, proporsinya, konteksnya, muatannya dan seterusnya.